Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube kami. Tapi sekarang masih dengan kondisi yang sama ya, masih dalam masa COVID-19. Pesan kami untuk kalian itu tetap jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh, dan jangan melupakan 3M: menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan semoga kalian akan selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, di sini kami akan membahas tentang kreativitas dan inovasi. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Fima Faradila, dan dua rekan saya, Tajudin Suhi dan Pian Kurniati, dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kebumen. Dan dengan tema kreativitas dan inovasi, poin yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang pengertian kreativitas dan inovasi. Pengertian itu terdiri dari pengertian umum dan juga secara umum dan juga menurut para ahli. Yang kedua yaitu tentang pentingnya kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Yang ketiga yang akan dibahas itu tentang proses kreativitas dan inovasi. Nah, poin pertama yang dibahas itu tentang pengertian kreativitas. Kreativitas secara umum adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan ataupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Definisi kreativitas menurut para ahli, yang pertama menurut Koni Semiawan, kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan produk baru, dan produk baru itu tidak perlu sepenuhnya baru, tetapi boleh hanya bagian-bagian tertentu yang baru, atau entah itu prosesnya atau apa. Menurut Utami Mundar, kreativitas adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, dan pengalaman. Menurut Suryana, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru. Kreativitas sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan masalah untuk mendapatkan sebuah peluang. Yaitu pengertian inovasi. Apa sih inovasi itu? Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan untuk menemukan sebuah peluang baru. Nah, inovasi menurut para ahli, yang pertama menurut Zimmer, inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Menurut Theodore dan Levitt, inovasi adalah kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Itu kiat-kiatnya inovasi. Menurut Suryana, inovasi adalah sebagai kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Ya, itu kurang lebih sama dengan tadi pengertian inovasi secara umum, yaitu untuk kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan untuk menemukan sebuah peluang. 3 komponen penting dalam inovasi. Yang pertama yaitu customer, yang kedua inovasi mempengaruhi value atau price relationship, yang ketiga inovasi berhubungan dengan new teknologi. Nah, komponen penting yang pertama yaitu customer. Inovasi bisa terjadi jika customer itu yakin bahwa produknya itu benar-benar sebuah perubahan yang drastis dari sebelumnya, itu bisa memiliki manfaat bagi orang lain, dan itu produk itu benar-benar lebih baik dari produk sebelumnya, dan sehingga dapat memberikan nilai yang lebih pada pelanggan. Yang kedua yaitu inovasi mempengaruhi value atau price relationship. Inovasi itu mencakup produk, service, sistem, dan proses, tapi yang paling berpengaruh dalam bisnis ini yaitu inovasi dalam produk itu agar bisa memberikan value kepada pelanggannya.
Yang ketiga yaitu inovasi berhubungan dengan new teknologi. Kenapa inovasi itu berhubungan dengan teknologi baru? Karena kita tidak bisa membatasi inovasi pada perubahan teknologi. Kita justru menganggap tipe-tipe redefinisi kreatif dan value proposition sebagai true innovation atau inovasi yang sejati. 3 kategori dalam inovasi menurut Ngali. Yang pertama yaitu product innovation, yang kedua process innovation, dan yang ketiga organization innovation. Product innovation yaitu pemanfaatan produk baru atau produk yang lebih baik sehingga dapat diterima dan digunakan oleh konsumen. Proses innovation, yang kedua, proses innovation adalah pengabdosian proses produksi, distribusi, maupun metode yang lebih baik. Inovasi produk dan inovasi proses adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung dan tidak bisa berdiri. Yang ketiga yaitu organization innovation, yaitu pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien yang sangat diperlukan dalam proses eksplorasi ide-ide. Yang selanjutnya ada pentingnya inovasi dalam sebuah bisnis. Yang pertama ada teknologi, yang kedua ada efek lingkungan, yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan atau tuntutan kebutuhan masyarakat, yang ketiga ada pemasaran secara teknologi atau secara manual, yang kelima ada inovasi. Yang pertama, teknologi berubah sangat cepat seiring adanya produk baru, proses dan layanan baru dari pesaing, dan ini mendorong usaha entrepreneur untuk bersaing dan sukses. Yang kedua, efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek. Yang selanjutnya ada konsumen saat ini lebih pintar untuk menuntut pemenuhan kebutuhan. Harapan dalam pemenuhan kebutuhan mengharap lebih dalam hal kualitas. Jadi konsumen itu lebih mengharapkan kualitas yang bagus. Yang selanjutnya ada pasar dan teknologi yang berubah sangat cepat. Ide yang bagus dapat semakin mudah ditiru, dan ini membutuhkan metode penggunaan produk, proses yang baru dan lebih baik, dan layanan yang lebih cepat secara kontinu. Yang selanjutnya, inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar, dan menciptakan posisi korporat yang lebih baik. Selanjutnya ada pentingnya kreativitas dalam bisnis dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Pada tahun 2014, adanya kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa kreatif. Pada tahun 2015, tingkat kualitas dari kinerja, karya, gagasan, dan perbuatan manusia dapat diantisipasi dari sejauh mana seorang memiliki tingkat kreativitas tertentu. Pada tahun 2016, hasil kreativitas orang dapat menimbulkan kepuasan pribadi yang tak terhingga nilainya. Yang selanjutnya tahun 2017, kreativitas tinggi yang dimiliki seorang, maka seorang tersebut akan mempunyai pengembangan diri secara optimal. Selanjutnya pada tahun 2018, peningkatan sumber daya manusia dalam era globalisasi dan era reformasi menunjukkan betapa pentingnya segi kreativitas diprioritaskan untuk dikelola dan dikembangkan secara optimal. Yang terakhir pada tahun 2019 yaitu konsep kreativitas yang mempunyai nilai penting dalam kehidupan individu. Ada 4 aspek yang berhubungan dengan perkembangan kreativitas. Itu yang pertama aspek, yang kedua aspek pendorong, yang ketiga aspek proses, yang terakhir ada aspek produk. Selanjutnya
ada proses berpikir kreatif. Yang pertama ada persiapan, kedua konsentrasi, yang ketiga inkubasi, yang keempat verifikasi produk, yang terakhir iluminasi. Proses berpikir inovatif. Dalam proses berpikir kita memiliki 4 aspek. Yang pertama ada pengerangkaan, yaitu aktivitas yang berupaya memahami persoalan-persoalan bisnis berdasarkan kerangka tertentu. Yang kedua ada redefinisi, adalah mendalami faktor-faktor yang mendasari persoalan-persoalan. Yang ketiga pengembangan gagasan, yaitu menemukan satu atau lebih solusi inovatif pada persoalan. Yang terakhir pengimplementasian gagasan, yaitu mengevaluasi gagasan-gagasan yang terbaik dan sekaligus memitigasi risiko. Sekian dari saya. Selanjutnya Yang selanjutnya yaitu cara mengembangkan kreativitas. Yang pertama, dengan mengenali hubungan. Untuk membantu meningkatkan kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita yang statis terhadap hubungan orang dan lingkungan yang telah ada. Di sini kita coba melihat mereka dengan cara pandang yang baru dan berbeda. Dan orang yang kreatif akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru dan berbeda dari fenomena tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan perspektif fungsional. Jika dikembangkan lebih lanjut, kita dapat melihat adanya suatu perspektif yang fungsional dari benda dan orang. Seseorang yang kreatif akan dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya, sering secara tidak sadar kita menggunakan pisau dapur untuk memasang baut gara-gara palu yang kita cari tidak ditemukan. Itu misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan akal. Proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan analisis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap-tahap implementasi. Jadi apabila ingin lebih kreatif, harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua belah otak kita. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan hapus perasaan ragu-ragu, yaitu kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif. Di antaranya adalah pemikiran lain, kemudian mencari selamat, kemudian stereotip atau yakin sudah ada ketentuan, dan pemikiran kemungkinan atau probabilitas. Yang selanjutnya yaitu cara untuk meningkatkan kreativitas. Yang pertama yaitu ada fokus group, yang merupakan salah satu cara yang telah digunakan untuk meningkatkan proses kreatif sejak tahun 1950-an. Kemudian yang kedua, brainstorming, yaitu kelompok kecil, biasanya terdiri dari 4-5 orang, distimulasi untuk mengeluarkan ide-idenya tanpa mengkritik ide yang dimunculkan oleh individu tersebut. Kemudian yang ketiga, mind mapping, artinya pemetaan pemikiran yang merupakan pengembangan brainstorming tadi, yakni dengan cara mengeluarkan ide-ide tidak secara sistematis dan linear. Kemudian yang selanjutnya yaitu rapid prototyping, yaitu metode untuk menguji dan menerapkan ide kreatif dan melakukan evaluasi secara tepat. Yang selanjutnya yaitu strategi dalam inovasi. Yang pertama yaitu fokus differentiation. Jika diferensiasi suatu produk atau layanan difokuskan pada pasar tertentu, misalnya mobil Ferrari atau Porsche, menyasar kelompok pasar yang sangat khusus atau fokus, itu para penggemar mobil mewah, pembalap dari kalangan
the have, dan sangat peduli dengan kualitas, kebaruan yang sangat unik, baik dalam desain, kualitas mesin, interior, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu differentiation. Differentiation yaitu yang menciptakan produk untuk pasar tertentu, misalnya golongan menengah ke atas atau eksekutif muda, serta menyukai keindahan, keanggunan desain, mutu desain, dan sebagainya. Contoh produknya yaitu mobil Mercedes, BMW, dan Lexus. Kemudian yang ketiga, overall cost leadership atau ACL. Sasarannya yaitu suatu kelompok pasar menengah yang peduli kualitas mesin serta tidak terlalu menginginkan suatu kemewahan, misalnya mobil produksi General Motors, Ford, dan Toyota. Kemudian yang terakhir yaitu focus cost, yaitu menyasar pasar menengah ke bawah yang melihat mobil lebih pada fungsinya, misalnya Proton, Saga. Kemudian untuk contoh inovasi, yaitu inovasi dalam bentuk sistem banyak berkaitan dengan teknologi, misalnya informasi mengenai jadwal penerbangan, harga, serta promosi-promosi dewasa ini mudah diakses melalui internet. Perusahaan-perusahaan penerbangan AirAsia misalnya memungkinkan pelanggan memesan tiket, melakukan pembayaran, dan melakukan check-in secara online. Calon penumpang dapat memilih sendiri nomor dan tempat duduk, serta dapat memesan makanan di pesawat jika dikehendaki lewat online. Hal ini merupakan nilai tambah sendiri untuk AirAsia. Namun, jika perusahaan penerbangan lain juga menawarkan layanan yang serupa, maka hal tersebut tidak merupakan keunggulan. Maka AirAsia perlu berinovasi lagi dalam hal ini, misalnya kenyamanan dan keamanan penerbangan, dan sebagainya. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa inovasi dapat berupa produk, layanan, proses, atau sistem, ataupun gabungan dari ketiganya. Inovasi yang khas dan unik yang membedakan suatu produk dari produk yang lain akan memberikan nilai tambah bagi pelanggan tertentu, akan menarik sasaran, misalnya Samsung dan Galaxy Note-nya, atau Note 3, Note 4, Note 5, dan seterusnya, yang sebenarnya merupakan perubahan yang ada pada tipe-tipe tersebut tidak fundamental. Namun Samsung mempersiapkan tipe-tipe lain dengan keunggulan di atas para pesaingnya, dengan tetap memperhatikan keinginan dan kebutuhan pasar sasaran mereka. Yang selanjutnya yaitu contoh kreativitas. Kreativitas itu selalu beranjak dari sebuah ide yang muncul dari pengamatan terhadap keadaan sehari-hari di sekeliling kita. Misalnya saja pada awal tahun 1980-an, ada seorang mantan pegawai PT Pertamina yang melihat banyak orang asing yang tidak berani minum keran dari air keran yang disediakan oleh Hotel Indonesia. Padahal di luar negeri air keran diminum langsung. Mereka merasa bahwa air kita itu tidak higienis dan mengandung banyak bakteri. Setelah pensiun dari Pertamina, orang itu yaitu bernama Tirto Utomo segera membangun usaha air yang layak diminum dalam kemasan. Sasaran awalnya adalah orang-orang asing yang berkunjung ke Indonesia, yang pada akhirnya air mineral dalam kemasan buatannya terkenal sebagai air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia, yaitu Aqua. Dengan kreativitasnya, Aqua berhasil menggantikan ceret-ceret yang biasa dipakai di rumah-rumah, dan konsumen dapat langsung mengkonsumsinya tanpa harus memasak dahulu. Aqua sekarang telah tumbuh menjadi perusahaan besar dan ratusan merek sejenis beredar di pasaran. Semua itu dimulai dari manusia kreatif yang melihat celah di pasar dan mau mengomersialisasikannya
dan menanam resiko. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.